Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas artikel saya yang berjudul Evaluasi Pembelajaran di Sekolah Inklusi pada Anak Berkebutuhan Khusus. Pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi dalam pendidikan terjadi proses belajar mengajar yang sistematis yang terdiri dari banyak komponen. Masing-masing komponen pengajaran tidak bersifat terpisah atau berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus berjalan secara teratur, saling bergantung dan berkesinambungan. Guru sebagai pengarah dan pendamping, sedangkan anak peserta didik sebagai orang yang mengalami dan terlibat aktif untuk memperoleh perubahan yang terjadi pada diri siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar. Maka, guru bertugas untuk melakukan suatu kegiatan, yaitu penilaian atau evaluasi untuk ketercapaian siswa dalam proses belajar mengajar. Jadi, pengertian evaluasi pembelajaran yaitu suatu proses pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif untuk membentuk pribadi dan kecakapan peserta didik baik dari segi intelektual, emosional maupun spiritual. Evaluasi pembelajaran memiliki fungsi dan tujuan. Fungsi evaluasi pembelajaran sendiri yaitu untuk mengukur atau sebagai alat untuk mengetahui sejauh mana kemajuan, perkembangan, dan keberhasilan peserta didik setelah mengikuti pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sedangkan tujuan dari evaluasi pembelajaran yaitu untuk mengetahui keefektifan sejauh mana tingkat-tingkat keberhasilan dan kemampuan peserta didik dalam pencapaian pemahaman dari sebuah pembelajaran. Jadi antara fungsi dan tujuan itu berbeda. Yang kedua yaitu pengertian dari sekolah inklusi atau pendidikan inklusi. Di Indonesia, salah satu implementasi dari konvensi itu diwujudkan dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusi untuk anak peserta didik yang memiliki kelainan, memiliki potensi kecerdasan maupun bakat istimewa menjadi aturan formal yang memayungi upaya pengembangan pendidikan Indonesia di sekolah inklusi. Jadi, sekolah inklusi adalah sebuah sistem yang diselenggarakan oleh pendidikan yang memberikan layanan atau kesempatan untuk semua peserta didik yang memiliki kelainan, memiliki potensi kecerdasan maupun yang memiliki bakat istimewa. Selanjutnya, yang nomor 3 yaitu pengertian dari anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau sering disebut ABK menjadi sorotan bagi masyarakat maupun pemerintah yang selama hampir 1 dekade terakhir ini, baik dari segi layanan pendidikan, layanan terapi maupun aksesibilitas umum maupun hal-hal yang terkait dengan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus. Terbaru, berbagai layanan dan pemenuhan hak untuk anak berkebutuhan khusus saat ini pun telah tertuang dalam UU nomor 8 tahun 2016. Bahkan pemerintah saat ini sedang gencar menggalakkan pendidikan oleh pemerintah dalam bentuk pendidikan inklusi serta mulai diperketat bangunan-bangunan dan fasilitas umum yang harus memenuhi standar aksesibilitas bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang khusus yang bernaung pada sistem pendidikan inklusi. Di dalam pendidikan khususnya anak berkebutuhan khusus yaitu anak-anak yang berkebutuhan tingkat ringan, sedang maupun berat ditempatkan pada kelas reguler. Jadi di sini bisa disimpulkan anak berkebutuhan khusus
khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluar biasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial, emosional, dan kepribadiannya yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dibandingkan dengan anak-anak normal lainnya yang sama dengan usianya, dan anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan yang khusus untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu pengembangan piranti evaluasi. Ada dua jenis teknik evaluasi pendidikan, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Tes yaitu penilaian tes, suatu alat ukur yang digunakan oleh seorang pendidik untuk mengevaluasi kemampuan anak peserta didik dengan bentuk tulisan maupun tertulis, dan juga serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik untuk menghasilkan nilai dan prestasi belajarnya. Yang kedua yaitu penilaian non-tes, yaitu prosedur pengumpulan data yang dirancang untuk memahami pribadi peserta didik yang pada umumnya bersifat kualitatif. Penilaian non-tes digunakan untuk mengukur afektif dan psikomotorik peserta didik. Teknik non-tes adalah cara mengumpulkan kemajuan pembelajaran dengan cara selain tes. Bentuk-bentuk teknis yaitu observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal, angket, dan skala. Mengevaluasi hasil belajar peserta didik dengan cara teknik non-tes dilakukan bukan dengan cara menguji peserta didik, tetapi dilakukan dengan cara mengamati secara sistematis atau observation, melakukan wawancara atau interview, menyebarkan angket atau kuesioner, dan memeriksa atau meneliti dokumen-dokumen atau dokumentari analisis. Hal ini berbeda dengan evaluasi menggunakan tes, yang mana lebih menitik beratkan pada penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. Dari segi kognitif, evaluasi dengan cara teknik non-tes ini lebih berfokus pada penilaian terhadap hasil belajar peserta didik dari ranah sikap dan keterampilan. Yang terakhir yaitu penerapan evaluasi pembelajaran di sekolah inklusi pada anak berkebutuhan khusus. Penilaian pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus tentu tidak dapat disamakan dengan anak normal karena berbagai faktor yang berbeda. Dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian dinyatakan penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Tenaga pendidikan dengan multiteknik harus mampu mengumpulkan informasi capaian hasil belajar dengan prinsip ada keadilan dalam proses pengumpulan informasi hasil belajar. Metode, teknik, instrumen, waktu, serta standar yang digunakan untuk anak berkebutuhan khusus seharusnya dibedakan dengan peserta didik yang normal atau rata-rata yang tidak memiliki kelainan. Pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus saat ini banyak dijumpai. Salah satu adalah sekolah yang menangani anak yang berkebutuhan khusus seperti anak autis. Gejala autis muncul pada usia sebelum 3 tahun. Anak autis ini ditinjau dari masa kemunculannya atau kejadiannya dapat terjadi sejak lahir yang disebut dengan autis klasik, dan sesudah lahir di mana anak hingga usia 1-2 tahun menunjukkan perkembangan yang normal. Anak autis juga termasuk dari anak berkebutuhan khusus. Anak autis juga memiliki gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan komunikasi, perhatian terbatas dalam suatu kegiatan, dan juga berinteraksi dengan orang lain, teman maupun teman sebayanya. Mereka, para anak berkebutuhan khusus seperti anak autis, sangat membutuhkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan anak normal. Dalam proses pembelajaran berlangsung, mereka harus selalu diawasi oleh para guru.
pembimbing khusus atau GPK. Model pembelajaran yang dipakai dalam pendidikan anak penyandang autisme ini yaitu tidaklah asal atau sembarangan, karena jika model pembelajaran yang digunakan sembarangan, maka anak penyandang autisme tidaklah menjadi lebih baik. Jika model pembelajaran digunakan tepat, maka kepribadian mereka pastilah akan membaik dan mampu mengikuti keadaan lingkungan sekitar serta mampu berkombinasi dengan baik. Sekian kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman.